Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di part 3 pertemuan 2 PPKN tentang kedaulatan di Indonesia. Eh, Teori kedaulatan hukum. Pada minggu sebelumnya kita telah membahas tentang kedaulatan negara, kedaulatan Tuhan, dan kedaulatan raja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori kedaulatan hukum, di mana sumber kedaulatannya itu berasal dari kekuasaan pemerintah yang berasal dari hukum yang berlaku. Jadi pemerintah itu lahir dari sebuah hukum yang berlaku di negara tersebut. Sumber hukumnya dari mana? Dari rasa keadilan dan kesadaran hukum, di mana masyarakat itu ketika membentuk negara merasa bahwa kita tidak bisa bebas sepenuhnya, maka dibuat hukum untuk mengatur masyarakat tersebut. Tujuannya untuk melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Di situ ada hak-hak warga negara, ada kewajiban warga negara di dalam hukum tersebut agar agar warga negara itu tahu tentang kewajiban dan haknya sebagai warga negara diatur oleh sebuah hukum. Pelopornya adalah Hugo de Groot, Krabbe, Immanuel Kant, dan Leo Duguid. Lanjut ada teori kedaulatan rakyat, di mana teori kedaulatan rakyat itu beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Jadi rakyat berkumpul bersama-sama melakukan perjanjian untuk membentuk suatu negara. Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat. Jadi rakyat itu berkumpul, menentukan dan memilih siapa yang jadi penguasa di antara rakyat-rakyat tersebut. Nah, J.J. Rousseau mengatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan suatu perjanjian masyarakat. Ada namanya sosial kontrak, di mana sosial kontrak itu rakyat itu membuat perjanjian untuk mengatur negaranya seperti apa. Nah, ini hampir mirip dengan teori demokrasi. John Locke mengatakan di dalam Pactum Unionis, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara, dan Pactum Subjectinois, yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberikan kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi dan undang-undang dasar. Nah, sementara Montesquieu itu teorinya dipakai oleh negara Indonesia, yakni teori trias politika. Teori trias politika itu adalah di mana ada kekuasaan legislatif yang bisa dikatakan sebagai DPR kalau di Indonesia, ada kekuasaan eksekutif yang bisa dikatakan sebagai presiden dan kekuasaan yudikatif atau MK. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang trias politika ini, tiga kekuasaan ini, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada pertemuan berikutnya. Sementara itu Indonesia tuh menganut kedaulatan yang mana? Kedaulatan rakyat atau kedaulatan hukum. Tadi kita ada sekilas kalau Indonesia itu menganut kedaulatan rakyat karena menggunakan teori trias politika. Indonesia sendiri menganut dua kedaulatan, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum, di mana kedaulatan rakyat itu diatur menurut Undang-Undang 1945 alinea kedua pasal 1 dan 2. Nah, Indonesia itu menganut kedaulatan rakyat ada di alinea keempat dan pasal 1 dan pasal 2. Kedaulatan rakyat adalah suatu pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Tetapi, Indonesia juga menganut kedaulatan hukum. Karena menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1, Indonesia menganut kedaulatan hukum, segala warga negara bersamaan di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung tinggi hukum itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi hukum di Indonesia itu buta. Semuanya sama di mata hukum, semuanya bisa bersalah ketika melawan hukum, di mana hukum itu bersifatnya memaksa. Karena apabila kita tidak menaati hukum tersebut, kita akan mendapatkan sanksinya. Nah, karena kedaulatan hukum itu, kedaulatan yang menjunjung tinggi hukum yang ada di negara tersebut. Nah, tetapi, walaupun Indonesia adalah masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, tetapi Indonesia tidak menganut kedaulatan Tuhan. Karena Indonesia adalah negara yang mengizinkan rakyatnya untuk memilih agamanya. Ada 6 agama di Indonesia, kalian tahu. Nah, kedaulatan Tuhan sendiri adalah kedaulatan menjunjung tinggi ajaran Tuhan. Karena menurut kedaulatan Tuhan, hukum Tuhan adalah hukum yang absolut atau mutlak. Tetapi Indonesia ada kedaulatan rakyat, ada karena rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan juga kedaulatan hukum. Untuk mengatur rakyat itu menggunakan hukum. Prinsip-prinsip kedaulatan di Indonesia. Indonesia adalah negara republik, di mana Indonesia adalah negara kesatuan
yang berbentuk republik. Maksudnya apa? Indonesia adalah bentuk negaranya kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah republik. Nah, selanjutnya rakyat. Kedaulatan berada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat memilih wakilnya, rakyat memilih presidennya. Hukum. Indonesia adalah negara hukum. Segala sesuatu yang kita lakukan di Indonesia adalah berbentuk hukum. Kita melakukannya berdasarkan sebuah hukum yang berlaku di Indonesia. DPR, Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Iya, karena kenapa? Karena DPR itu adalah wakil dari rakyat. Dipilih oleh rakyat dan menjadi wakil rakyat untuk menyuarakan suara rakyat. Menteri, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Presiden mengangkat menteri dan juga dapat memberhentikannya. Kita kenal dengan istilah reshuffle menteri. Nah, di mana presiden itu memiliki hak istimewa atau hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya. MPR, MPR bisa memberhentikan presiden dan wakil presiden melalui sebuah sidang besar. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya minggu depan baru ada tugas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.